Sinkronisasi hukum secara horizontal antara Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja dan dengan RUU EBT. Baik, pada presentasi kali ini kami ingin meng-highlight 4 poin utama, yaitu yang pertama dari pendahuluan latar belakang, lalu rumusan masalah, melanjut ke pembahasan dan saran dari tim kami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Irinyo. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai latar belakang. Latar belakang paper kami yaitu terdapat suhu di bumi mengalami kenaikan temperatur seperti yang kita semua tahu, dan hal itu disebabkan oleh peningkatan emisi karbon yang dilepaskan ke udara. Perubahan iklim akan membawa banyak dampak buruk seperti kebakaran hutan, kenaikan level air di permukaan laut, hujan asam, dan berbagai macam bencana alam lainnya. Oleh karena itu, perubahan iklim sangat penting untuk kita kendalikan. Dan salah satu solusi yang dicanangkan oleh pemerintah adalah dengan beralih kepada EBT atau energi baru terbarukan. Kemudian pada saat ini pemerintah menggencarkan pengembangan EBT dalam mendukung pencapaian target Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Indonesia juga telah mencanangkan target EBT dalam bauran energi nasional minimal sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki semua potensi energi terbarukan seperti energi surya, air, angin, dan juga panas bumi. Tetapi jika ditinjau lebih dalam, regulasi yang mengatur mengenai energi baru terbarukan ini belum secara jelas dan spesifik diatur. Maka regulasi yang mengatur pemerintah menyusun rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau RUU EBT untuk melengkapi dan menyempurnakan regulasi di bidang energi baru dan energi terbarukan. Tetapi dalam pembahasan RUU EBT terdapat isu yang cukup menjadi sorotan, yaitu mengenai penggunaan nuklir sebagai EBT. Salah satu tim peneliti terdahulu membahas mengenai keamanan peralatan radiasi Frenion dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di bidang radiologi diagnostik, di mana disimpulkan bahwa terdapat risiko yang besar terkait dengan keselamatan radiasi dan keamanan sumber radioaktif dan bahan nuklir. Next. Melihat dari risiko yang besar yang diteliti oleh peneliti terdahulu, tim penulis menyadari bahwa kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan unsur penting demi tercapainya lingkungan kerja yang baik agar dapat menghindari probabilitas kecelakaan kerja, penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas dalam bekerja. Kemudian tim peneliti terdahulu yang membahas mengenai penerapan aspek hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja studi kasus proyek Delegung Taman Sari Bahumol. Peneliti tersebut mengungkapkan bahwa penerapan aspek hukum terhadap K3 pada PT Wika Gedung sudah diterapkan dengan baik apabila perusahaan ataupun tenaga kerja yang mengabaikan K3 dalam menjalankan pekerjaan akan diberikan sanksi hukum. Seperti yang kita tahu, resiko kecelakaan dapat terjadi saja di mana saja, terutama di kerja. Maka itu diperlukan kesadaran mengenai K3. Tim penulis menganalisis aspek K3 pada lingkup energi baru dan terbarukan secara umum, dan apakah bentuk sanksi administrasi yang dikenakan dinilai cukup apabila pengusaha tidak menjalankan K3 pada usaha EBT dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis kualitatif dan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Next. Kemudian paper ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana sinkronisasi hukum secara horizontal antara UU KK dengan RUU EBT dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Dan yang kedua adalah bagaimana kaitan sanksi hukum apabila pengusaha tidak menjalankan K3 pada usaha EBT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini kami menganalisis. Untuk rumusan masalah pertama, bahwa sudah di-mention oleh rekan saya sebelumnya, bahwa K3 merupakan sebuah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman agar dapat menghindari probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas dalam bekerja. Apabila kita tilik dalam UU KK, tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja dan memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari kerja tersebut. Maka dari itu, tim kami menganalisis dari Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan. Apakah dari Rancangan Undang-Undang RUU EBT ini sudah mencangkup seluruh aspek yang ada dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Apabila kita lihat dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja di sini, pada pasal 2 membahas mengenai ruang lingkup yang diatur dalam keselamatan kerja. Lalu pada pasal 3, tujuan diterapkannya Undang-Undang Keselamatan Kerja, lalu pada pasal 4, lingkup bidang dari keselamatan kerja tersebut, pasal 9, kewajiban pengurus terhadap para pekerja, pasal 12, kewajiban dan hak tenaga kerja, lalu pasal 13, para pekerja wajib untuk mengikuti peraturan keselamatan kerja, lalu 14, kewajiban dari pengurus keselamatan kerja tersebut. Lalu berpindah ke RUU EBT. Pasal 45 sampai pasal 48 terkandung eh, regulasi mengenai keselamatan kerja, di mana pada pasal 45 di sini pengusaha wajib mengamini standar dan mutu ketiga. Lalu pasal 46, sanksi yang diberikan kepada badan usaha jika tidak melaksanakan kewajiban pada pasal 45 sebelumnya. Lalu pasal 47 yang mengatur mengenai kewajiban memfasilitasi penelitian dan pengembangan energi baru terbarukan. Lalu pada pasal 48, klasifikasi sumber daya manusia tersebut. Baik, di sini kami menganalisis bahwa apa yang ada di RUU EBT belum sepenuhnya mencangkup apa yang terdapat dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Maka dari itu akan kami arahkan ke saran dari artikel kami di slide selanjutnya. Tapi sebelum mengarah kepada saran kami, akan kami bahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai sanksi dari Undang-Undang Keselamatan tersebut apakah sudah tercangkup pada RUU EBT. Baik, di sini Kementerian Tenaga Kerja sekarang ini sudah mengarahkan sanksi yang diberikan itu tidak berbasis pada pidana, tetapi berbasis pada sanksi administratif, di mana untuk pemberlakuan K3 di sini terkandung pada pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, di mana sanksinya berlaku mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, sampai pembekuan kegiatan usaha. Maka dari itu, mengacu pada saran kami, di sini kami menyimpulkan 3 saran untuk memperbaiki dan lebih membuat RUU EBT ini lebih mencakup keselamatan kerja dan demi kesejahteraan dari pekerja-pekerja tersebut. Yaitu yang pertama, Kementerian Ketenagakerjaan dapat melakukan pengawasan berkala terhadap usaha yang bergerak di bidang EBT dalam halnya menjalankan K3. Lalu untuk yang kedua, Kementerian ESDM dan Ketenagakerjaan diharapkan dapat bekerja sama dalam menetapkan SNI sebagai standar dan pedoman K3 dalam kegiatan EBT. Lalu yang untuk saran kami yang ketiga, sebagai langkah penegakan hukum, dapat dilakukannya sanksi berupa penalti atau pemberlakuan disinsentif oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Baik, untuk 4 poin utama tersebut sudah kami sampaikan melalui presentasi ini. Sebelumnya, apabila ada saran ataupun kritik akan diterima dan disalurkan melalui artikel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Trinita beserta rekan telah mempresentasikannya. Baik, selanjutnya dikarenakan semua materi sudah selesai mempresentasikan papernya, sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Dan di sini sesi tanya jawabnya akan diawali dengan sesi tanya jawab untuk peserta.
kepada peserta lainnya. Apabila terdapat materi presentasi yang hendak ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada siapanya. Lalu kemudian juga mengundang kepada Pak Andika Putra untuk sekaligus memberikan pertanyaan kepada presenter-presenter yang telah mempresentasikan materinya. Baik, untuk teman-teman yang hendak memberikan